iso liwat, muga-muga paringi slamet, muga-muga paringi slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya, salam lestari. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan mengulas sedikit telisik sejarah kejayaan Majapahit di Trowulan. Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang dan berkembang lebih baik dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini, dan yang baru menemukan jangan lupa selalu dukungannya. Oke, langsung kita bercerita tentang ulasan-ulasannya. Wisata, budaya, dan sejarah sesungguhnya begitu karib berdampingan di banyak tempat yang menjadi destinasi wisata yang disinggahi para pejalan selalu, dan cerita atau sejarah yang dapat kita bawa pulang. Begitu juga ketika langkah kaki menjejak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Sejarah panjang Kerajaan Majapahit bisa kita telusuri sambil menikmati keunikan situs-situs peninggalan sejarah di sana. Peradaban Majapahit memang bukanlah legenda. Terdapat banyak sekali bukti-bukti otentik arkeologis yang bisa kita temukan di Trowulan. Hingga saat ini, desa yang dahulu ditenggarai merupakan ibu kota Kerajaan Majapahit ini memang menyimpan sejarah yang tak terpisahkan dari sebuah peradaban, salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di abad ke-16 di bawah tampuk pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Sebagai situs peninggalan dalam dunia arkeologi Indonesia, Trowulan yang telah ditetapkan sebagai sebuah kawasan situs purbakala dan ditetapkan sebagai kawasan warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2009. Memang telah diakui keberadaannya di mata dunia. Tak terhitung penelitian yang dilakukan di situs yang luasnya 11 kali 9 km ini untuk menggali berbagai hal dari peninggalan di masa kejayaan Majapahit, baik hal-hal yang mengandung nilai sejarah namun juga ilmu pengetahuan yang bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Bukan hanya penelitian, pemerintah pun melakukan upaya pelestarian untuk melindungi situs-situs penting tersebut. Satu persatu situs bangunan ditemukan, digali, dipugar, dipelihara, dan dimanfaatkan hingga keberadaannya bisa kita temukan pada saat ini, seperti beberapa situs penting yang sempat dikunjungi oleh tim Indonesia Asri pada bulan Agustus lalu, yaitu Candi Brahu, Gapura Wringin, Lawang Gapura, Bajang Ratu, Candi Tikus Gapura, dan lain-lain. Tak hanya itu, masih banyak situs-situs lain yang dapat kita kunjungi di Trowulan. Selain situs-situs tersebut di atas, seperti Pendopo Agung, Candi Gentong, Candi Kedaton dan Setinggil, Candi Minak Jinggo, Makam Putri Campa, Makam Panjang, Makam Troloyo, kolam dan situs pemukiman Segaran, situs Yoni, Klinterejo, serta situs Sentonek.
Sentonorejo dari keberadaan situs-situs inilah akhirnya kita mengenal peradaban di masa kerajaan Majapahit, baik tentang pemerintahan, politik, ekonomi, keagamaan, hingga lingkungan. Di bidang ekonomi misalnya dari bukti-bukti arkeologis kita dapat mengetahui bahwa kerajaan Majapahit saat itu adalah kerajaan yang sangat maju di bidang perekonomian, terutama di sektor pertanian dan maritim. Majapahit saat itu membangun infrastruktur untuk pengolahan air yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kolam-kolam kuno atau waduk yang jumlahnya mencapai hingga 32 buah dan salah satunya adalah kolam Segaran. Ada cerita unik tentang kolam Segaran. Selain keberadaannya yang diduga berfungsi sebagai waduk atau tempat penampung air ini, konon kabarnya pada masa kejayaan Majapahit, kolam ini adalah tempat rekreasi dan menjamu tamu-tamu kerajaan dari luar negeri. Uniknya dalam cerita tersebut dikatakan bahwa apabila perjamuan telah selesai, maka seluruh peralatan makan dan minuman yang digunakan untuk menjamu tamu seperti mangkuk, piring, sendok, dan garpu yang terbuat dari emas dibuang ke kolam untuk menunjukkan kepada tamu betapa kayanya kerajaan Majapahit. Perekonomian saat itu juga didukung oleh hubungan politik kerajaan Majapahit yang memiliki jaringan luas dengan kerajaan-kerajaan lain. Pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah kekuasaan Majapahit seperti Surabaya, Gresik, Sumeneb, dan Tuban kerap dikunjungi oleh pedagang-pedagang Arab, Cina, India, Turki, dan Persia. Toleransi beragama juga telah terbangun dengan baik di masa pemerintahan Majapahit. Kerajaan ini sangat terbuka dan membolehkan berkembangnya aliran-aliran keagamaan di wilayah-wilayah kekuasaan, meski terdiri dari berbagai aliran agama. Mereka tetap dapat hidup bersama secara berdampingan, bahkan di waktu-waktu tertentu diadakan pertemuan yang dihadiri oleh pemeluk berbagai aliran keagamaan. Salah satu yang paling sering dinikmati langsung oleh mereka yang berkunjung ke Trowulan adalah karya agung arsitektur masa Majapahit, meski beberapa bagian diantaranya ada yang telah mengalami pemugaran, namun kondisi aslinya masih bisa kita lihat seperti pada Gapura, Bajang Ratu, dan Candi Tikus, dan lokasinya berdekatan dan berada di desa yang sama, yaitu Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Gapura Bajang Ratu pernah dipugar pada tahun 1989 dan baru selesai dipugar pada tahun 1992. Gapura ini adalah pintu gerbang berjenis padu raksa atau gapura yang memiliki atap dengan bahan baku utamanya adalah bata. Diperkirakan bahwa bangunan ini ada hubungan dengan wafatnya Raja Jayanegara pada tahun 1328, yaitu berfungsi sebagai pintu masuk ke sebuah bangunan suci untuk memperingati wafatnya. Di Gapura ini kita bisa mempelajari kisah Sri Tanjung dan cerita Ramayana tentang perkelahiran antara raksasa dan kera. Begitu pula dengan Candi Tikus yang pernah mengalami
pemugaran pada tahun 1984, candi ini lebih tepat disebut sebagai sebuah kolam pemandian atau pentirtaan. Bentuknya seperti cekungan wadah bujur sangkar dengan tangga menuju dasar kolam. Terdapat candi berukuran kecil pada bagian tengah kolam mini yang konon melambangkan Gunung Mahameru. Penduduk setempat memberi nama tempat ini Candi Tikus karena pada saat ditemukan di tahun 1914, tempat ini adalah gundukan tempat bersarang banyak tikus yang sedang mewabah kala itu. Di dinding bagian bawah candi terdapat pancuran dengan dua macam bentuk, yaitu Padma dan Makara. Jumlah aslinya ada 46 buah, namun saat ini yang tersisa di candi hanya 19 buah dan sebagian lagi sisanya disimpan di Museum Trowulan. Air yang mengalir melalui pancuran ini berasal dari saluran air yang terletak di bagian selatan di belakang candi induk, sedangkan saluran pembuangannya terdapat di lantai dasar. Di sudut lain di Trowulan, tempatnya di desa Bejijong, terdapat candi yang diduga berusia lebih tua dibandingkan dengan candi-candi lain sekitar situs Trowulan yang diberi nama Candi Trowulan, yang diberi nama Candi Brahu. Ukurannya relatif lebih besar dari candi-candi lainnya, dengan tinggi mencapai 9,6 meter dan luasnya 10 kali 10,5 meter. Gaya bangunan pada atap candi yang diduga berbentuk stupa membuat Candi Brahu lebih terlihat Buddhis. Bila Gapura Bajang Ratu adalah padu raksa yang memiliki atap. Tidak demikian dengan Gapura Wringin Lawang. Bangunan ini dalam buku History of Java disebut dengan Gapura Jati Pasar karena terletak di daerah Jati Pasar, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Situs diperkirakan adalah pintu gerbang berbentuk candi bentar atau candi yang terbelah dua dan tidak memiliki atap. Fungsinya adalah sebagai gerbang masuk sebuah kompleks bangunan di masa Kerajaan Majapahit. Situs-situs di atas hanyalah sebagian kecil situs-situs yang ada dan terbesar di Trowulan. Masih banyak situs-situs lain yang menarik, namun tak mungkin diceritakan satu persatu di sini, dan lebih menarik bila melihat sendiri di sini. Melangkah kaki untuk berwisata sekaligus menelusuri jejak sejarah kejayaan Kerajaan Majapahit di Trowulan adalah salah satu alternatif terbaik dan tempat yang direkomendasikan untuk pembaca Indonesia asri untuk menikmati libur atau akhir pekan. Oke, itulah sedikit, semoga bermanfaat cerita-cerita kisah tentang di Trowulan dari Blitar Channel 999. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.